Saudara boleh diberkati dengan ibadah ini, amin. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami naikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami sungguh sangat mengasihi Engkau Tuhan. Oh, sebab itu kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya, yang terpanggil sesuai dengan kehendak rencanamu. Terima kasih Bapa, jadi firman-Mu saat kami berkumpul bersatu hati, merendahkan diri kami serendah-rendahnya, maka Engkau hadir dalam segala kepenuhan-Mu. Terima kasih kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Mari hadir bertata berkuasa berdaulatlah Tuhan dalam ibadah raya GBI Betania Kristus milik kepunyaan Tuhan di tempat ini. Oh, sebab itu setiap para pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan diri dari semalam hingga pada saat ini Tuhan, mari Kau mengurapi mereka dengan pengurapan pelayanan, sehingga hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap bagian-bagian yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan secara pribadi dan melayani sesama, melayani pekerjaan Tuhan di mimbar Tuhan yang kudus di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Kau urapi setiap para pelayan-Mu Tuhan, baik yang memimpin pujian, menembak sinar, memainkan alat musik keyboard, yang menjalankan keberkahan, bahkan hamba terlebih khususnya hamba-Mu yang akan menjelaskan, menerangkan, menguraikan dan mengajarkan firman Tuhan. Pastor Cerihi milik kepunyaan-Mu, urapi dia dengan pengurapan ganda Tuhan, urapi dia dengan pengurapan pengajaran, sehingga firman Kristus yang keluar dari mulut bibirnya akan membangkitkan roh hati batin kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru, kami ada masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Firman Kristus, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman yang diurapi. Pakai dia Tuhan menjadi saluran berkat untuk menyehatkan iman kami, untuk membangkitkan semangat kami di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapak buat jemaat yang sudah hadir. Biar damai, sukacita, pengharapan, hiburan sejati turun atas kami Tuhan, sehingga kami siap memberikan yang terbaik. Kami siap mengeluhkan Kau, memuji menyembah Kau di dalam kehendak dan kebenaran, di dalam kekudusan dan keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami memberikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Kau Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai pada ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang terlalu baik buat saya dan saudara. Kasih tidak pernah berubah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Bapa yang kami sembah, Bapa yang terlalu baik. Kasih karunia-Mu Tuhan cukup untuk kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus, Tuhan kekal
Dan kamu katakan, ketika puji dinaikkan ada kuasa di dalam pujian kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lebih dasar lagi memuji Engkau. Yang siap lagi, sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan. Kalau kita itu dari lahir memang sudah Kristen, ya amin. Bangga menjadi anak Tuhan, amin. Karena kuasa Tuhan yang kita sembah dari kita masih bayi, naik sekolah minggu, remaja, terus jadi pemuda, mungkin sudah berkeluarga, sudah opa oma, sudah punya cucu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, amin. Amin. Artinya kuasanya, mujizatnya, kasihnya tidak pernah berubah. Bangga memiliki Allah seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang bangga boleh memberikan tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah.
terkasih, kita akan memberikan persembahan yang pertama, dan itu juga akan dengan kesaksian sebelum firman Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memberikan persembahan kita dengan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang satu pekan sudah Tuhan berkati kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan, kami mengembalikan itu semua dalam ungkapan syukur kami. Tuhan berkati setiap tangan yang memberikan, atau bahkan mungkin yang belum bisa memberikan. Kami yakin dan percaya berkatan dahsyat turun atas kami Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan dari tempat ini dengan kelimpahan yang daripada Engkau. Kami siap Tuhan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Desi. Shalom, selamat pagi. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saya mau memberi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Dia dapat menjawab doa seorang ibu. Satu kali bulan yang lalu saya mendapat kesempatan, Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk melayani pelayanan mimbar di daerah Cilangkap, Bogor. Ini gereja berbeda sinode dengan saya, yaitu CMC, ya, CMC Hang Tahap di daerah Cilangkap, Bogor. Waktu teman saya menanyakan kepada saya untuk menetapkan jadwal tanggal, saya bilang saya berdoa dulu Ibu ya. Jadi saya diskus dulu dengan suami saya, kita berdoa bersama. Baru setelah Tuhan oke, baru saya memberikan jawaban beberapa hari berikutnya. Saya tanya sama Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh jemaat ini Tuhan? Apa yang Tuhan mau taruh untuk mereka? Karena saya percaya Bapak Ibu, di mana Tuhan menempatkan saya untuk melayani jemaat Tuhan di sana, ada sesuatu yang mereka butuhkan. Saat saya sampai di sana, gereja ini begitu sederhana, tapi keterbatasan tempat tidak membuat jemaatnya bersukacita Bapak Ibu. Memang tidak terlalu banyak, kurang lebih sekitar 30-an orang, tapi luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan di tempat itu. Suatu saya membawakan mengenai pengampunan Bapak Ibu, saya pun nggak tahu kenapa saya membawakan tema tentang pengampunan ini. Saya percaya bahwa firman ini orang sudah beribu-ribu kali mendengar tentang firman pengampunan. Tapi saya taat sama Tuhan bahwa saya membawakan hal yang sederhana tetapi besar kuasanya. Saya tidak digerakkan untuk altar call Bapak Ibu. Tapi entah kenapa sewaktu saya selesai melayani dengan khotbah, saya berkata, Bapak Ibu, kita semua anak-anak Tuhan punya otoritas yang sama, tidak lebih dari saya di tempat ini. Saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu berdoa untuk Bapak Ibu sendiri, Tuhan mendengar. Karena saat ini Tuhan ada di tempat ini. Jadi saya mengajak iman mereka untuk aktif, untuk mengatakan hal-hal kepada diri mereka sendiri. Akhirnya mereka mulai berdiri satu demi satu di tempatnya dan meletakkan tangan di dada sebelah kiri. Sewaktu mereka WL dengan musik menyanyi, saya digerakkan Roh Kudus untuk mendatangi sepasang suami istri. Saya berdoa untuk dia. Tidak ada kata yang lain yang saya ucapkan selain saya katakan damai sejahtera Tuhan menguasai ibu. Ketenangan Tuhan menguasai ibu sehingga ibu dapat mengampuni. Tambah menangis Bapak Ibu, meraung-raung ibu ini. Saya nggak mengerti masalahnya apa, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja atas dia saat itu. Lalu sudah saya membiarkan dia berbicara, saya mendengarkan dia berkata-kata dengan Tuhan di tempat itu. Juga orang-orang yang lain, sampai akhirnya dia tenang. Dan setelah selesai ibadah, dia menghampiri saya suami istri ini dan meminta nomor telepon saya. Lalu dia curhat sedikit dengan saya. Dia bilang, Ibu,
Sewaktu ibu berdoa tentang pengampunan, dan sewaktu ibu bilang lepaskan semua kepahitan, kejengkelan, amarah kepada siapapun, itu saya nggak bisa. Semakin saya merasa ada batu di pundak saya. Seperti itu ibu itu bilang. Semakin ibu berkata ampuni, ampuni, semakin saya tidak bisa mengampuni, semakin saya melihat saya ada di bawah tindihan batu itu. Tapi saat waktu Tuhan bilang dalam hati saya bahwa ini saatnya, sepertinya tiba-tiba batu itu seperti lepas dari pundak saya. Akhirnya dia bilang bahwa dia mengalami kepahitan dengan iparnya sendiri, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa dia disakiti, dia kecewa. Saya doakan lagi, saya katakan, ibu, saya bilang, dan keluarlah firman dari Amsal 16 ayat 7. Dikatakan firman itu berkata bahwa kalau orang berkenan kepada Tuhan, musuhnya pun akan diperdamaikan dengan dia. Saya langsung katakan itu firman itu langsung lompat keluar. Saya bilang, ibu baca di rumah ya, yang tadi ya, 16 itu ayat 7. Lalu dia bilang, iya bu, nanti saya baca di rumah. Saya bilang, ibu sudah melepaskan pengampunan untuk dia? Iya. Berarti ibu harus datangi dia terlebih dahulu. Ibu nggak usah lihat dia adik, ibu sebagai kakak, atau ibu tidak lagi melihat bahwa ibu yang benar, tetapi saat ini ibu meresponi panggilan Tuhan untuk mengampuni. Dia bilang, baik Bu Desi, walaupun itu susah sekali untuk saya karena ini sudah mendarah daging. Ternyata kepahitan ini sudah menguasai dia 9 tahun, Bapak Ibu. Nah, dia dengan iparnya beda rumahnya, katanya hanya 3 rumah dari rumahnya dia. Tapi keponakannya pun tidak boleh datang ke rumah dia. Jadi ceritanya iparnya ini perempuan, adiknya Ibu Helena ini namanya. Adiknya Ibu Helena ini laki-laki. Jadi ada masalah konflik rumah tangga menyebabkan 9 tahun keluarga ini tidak saling menyapa, tidak saling bepergian. Bayangkan Bapak Ibu, ini darah ya. Berbicara tentang hubungan kedekatan, betapa dekatnya kakak dan adik, tapi betapa jahatnya iblis dapat merusak hubungan seperti itu. Tapi saat dia dijamah Tuhan, dia bilang gini, oke Bu Desi, hari ini saya akan mengumpulkan kekuatan, katanya. Besok pagi saya akan datang ke sana. Oke. Besok paginya saya telepon. Saya follow up terus Bapak Ibu. Saya telepon, saya bilang, Bu Helena gimana? Iya Bu, ini saya baru mau ke sana setelah saya mengurus keluarga, saya akan datang ke rumah dia. Oke. Sudah saya biarin. Saya juga yang dikduk Bapak Ibu. Ini hasilnya gimana Tuhan? Apa dia punya keberanian? Tapi ketahuilah Bapak Ibu, dia nelpon saya berikutnya. Dia nelpon saya sambil nangis. Dia bilang, Bu Desi, saya benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Oh iya, saya bilang, jadi pergi. Saya nggak jadi pergi. Loh Tuhan, saya bilang gitu. Terus ternyata dia yang mendatangi saya. Luar biasa Tuhan, amin Bapak Ibu. Iparnya yang mendatangi dia. Untuk apa? Meminta maaf. Dahsyat nggak Ibu? Luar biasa, dahsyat ya Bapak Tuhan kita. Saat dia baru punya niat untuk mendatangi iparnya sudah lebih dahulu datang. Dan iparnya bercerita bahwa kemarin hari Minggu dia tidak punya hati untuk berbicara. Tetapi mulai dari siang katanya hati dia gelisah dan hanya teringat kepada Ibu Helena. Dan akhirnya ternyata iparnya ini pun berusaha mengumpulkan kekuatan. Sama-sama Bapak Ibu, sama-sama mengumpulkan kekuatan untuk saling bertemu. Ternyata iparnya lebih dahulu datang dan terjadilah firman ini tergenapi atas hidupnya. Ya Bapak Ibu, itu pun yang terjadi kepada kita semua. Hari-hari sekarang hubungan sedang digoncang Tuhan. Bapak Ibu, suami istri, anak orang tua, kakak adik, semua sedang digoyang sama Tuhan. Tapi kalau kita peka, kita lihat siapa musuh kita di balik semua ini, kita tidak akan bereaksi. Kita bawa saja dalam doa, siapapun dia. Apakah pasangan kita, apakah orang tua kita menyakiti kita dengan kata-kata, dengan perbuatan. Memang rasanya daging ini gak bisa terima Bapak Ibu. Aduh, saya kan orang tua, dia anak, saya kakak, saya bla bla bla, dengan segala macam Bapak Ibu. Gengsi, daging ada, benar ya? Enak aja, masa dia yang salah, saya yang suruh minta maaf. Daging ini rasanya gak mau Bapak Ibu. Tapi percayalah, saat Tuhan
bekerja atas hati kita. Saat Tuhan yang membuat hati kita berubah, maka segala sesuatu yang mampu kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Sekarang yang terpenting adalah saat Tuhan berkata dalam telinga kita, dalam hati kita, responi saja. Terima kasih. Saya pun mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata konflik 9 tahun dapat diselesaikan siang itu. Dia bilang begini, Bu Desi, padahal saya udah didoakan banyak sekali hamba Tuhan, tapi ternyata kok saya nggak bisa lepas seperti sekarang. Saya bilangin, Bu Helena, bukan saya, tapi ini memang waktu Tuhan untuk melepaskan ibu. Bukan siapapun, tapi ini adalah respon dari ibu untuk melihat bahwa ini waktunya Tuhan. Terpujilah Tuhan kita yang ajaib, yang sanggup bekerja lewat apapun yang tidak bisa kita kenali terlebih dahulu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian yang sangat diberkati. Kita berikan kemuliaan dahsyat bagi Tuhan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara terkasih, Dia tidak pernah memandang rupa saya, rupa Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau Dia sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan pertemukan dengan caranya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita menyembah Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ketika saya berdiri di tempat ini, mami saya, Bapak Ibu Saudara, sedang sakit dan masih dirawat di rumah sakit sudah hampir mau 1 bulan. Tapi sebelumnya memang mami saya sudah sakit keluar masuk. Dan ketika saya berdoa mintanya A, tapi Tuhan jawabnya jadi Z. Mami saya gagal ginjal, Bapak Ibu Saudara, bermula dari diabetes. Dan akhirnya ketika saya bilang, Tuhan, mami saya nggak mau cuci darah, tapi akhirnya mami saya harus cuci darah. Dan kemarin mami saya keadaannya sangat-sangat drop, tidak sadarkan diri, tidak kenal orang. Saya cuma bilang sama Tuhan, pokoknya Tuhan sembuhkan atau tidak sembuhkan mami saya yakin Tuhan punya kuasa untuk mami saya. Dan saya cuma bilang sama Tuhan, saya cuma maunya setia aja, saya maunya cuma taat aja. Apa yang mau Tuhan kerjakan buat mami saya yakin itu semua maunya Tuhan. Dan mami saya tahun ini umur 73 tahun. Kalau melihat kondisinya HD atau cuci darah, pasti dokter bilang, ibu ini kuat banget ya dengan umur sekian, tapi cuci darah beda dengan pasien-pasien yang sudah 8 tahun, sudah 10 tahun. Dan akhirnya saya baru tahu ruang HD itu seperti apa, Bapak Ibu. Terkadang waktu awal saya masuk mengerikan, tapi sekarang sudah jadi terbiasa karena sudah masuk bulan ketiga ini mami saya cuci darah. Dan saya cuma bilang, berbagi cerita bahwa masa sih kita mau terima yang baik-baik saja daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan, bukan Tuhan yang memberikan, tapi ketika mami saya sedang sakit, saya cuma bilang, saya tidak berpasrah, tapi saya berserah kepada Tuhan. Saya tahu bahwa mami saya tidak pernah berjalan sendiri. Dan mami saya kemarin
3 minggu di rumah sakit dan masuk di ruang HCU selama 1 minggu, dan sekarang puji Tuhan mami saya boleh sadar sampai dokter-dokter suster tuh bilang, gila ya, ini kalau bukan dari Allah, mereka rumah sakit Koja mami saya, kalau bukan dari Allah ini pasti maminya udah lewat. Makanya saya bilang mami saya nggak akan pernah berjalan sendiri, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Bapa yang sangat baik, dia mengerti setiap tetesan air mata saya dan saudara. Tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang terlalu baik. Dia mengerti setiap tetesan air mata, dia sangat mengerti setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Entah disembuhkan atau enggak, besok atau lusa atau 1 minggu 2 minggu, saya tetap percaya dengan kuasa Tuhan, dan saya tidak pernah mau menyalahkan Tuhan loh, karena Tuhan yang kita sembah Tuhan yang tidak pernah salah. Amin. Dan saya mau bilang Evan Hasten, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, tetap kita bersuka cita dalam keadaan apapun. Kalau kita lagi kaya, kita lagi senang, kita lagi happy, kayaknya gampang banget untuk bersyukur. Tapi mari kita belajar dalam keadaan apapun, tetap setia bersama dengan Tuhan, bersyukur di dalam segala hal. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Lebih lagi nyatakan Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang penuh dengan kuasa, firman yang penuh dengan ajaib Tuhan. Kami bisa berubah karena perkataan firman-Mu Tuhan, bukan karena perkataan manusia. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang sudah beliau siapkan Pastor Jerry Rihi, Tuhan akan melebihi kapasitasnya tersebut Tuhan. Hikmat marifat turun atas beliau Tuhan, berlimpah-limpah urapan-Mu Tuhan turun atas beliau Tuhan. Dan kami yakin kami diajari mengerti, karena Roh Kudus sudah ada selalu bersama-sama dengan Pastor Jerry Riri, dan kami siap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kepada Pastor Jerry. Aku yang baik, mengerti tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Mari kita arahkan tangan kita ke adik-adik sekolah minggu ini. Bapak, kami percaya adik-adik ini adalah generasi gereja ke depan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau berkati generasi adik-adik ini ya Tuhan. Urapan-Mu turun dalam hidup mereka. Kau buat mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan, mencintai Tuhan. Hidup mati mereka bagi-Mu Tuhan. Pakai mereka untuk terus berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Ferry, Ibu, semua pengurus juga jemaat.
Perkenalkan, nama saya Jeremias Rihi. Namanya Jeremias Rihi, dari mana? Saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur, dari satu pulau namanya Sabu. Saya dari sana asalnya. Itu papa saya, mama saya orang Aceh. Sampai sekarang masih Muslim. Itu mungkin perkenalan. Istri saya 1, anak saya 2. Nggak kebalik ya, istri 1, anak 2. Jadi jangan sampai salah, nanti salah lagi. Itu saja perkenalannya. Saya sudah lama berteman dengan Pak Ferry. Kita pernah jalan bareng sama-sama. Saya senang saya boleh hadir di tempat ini. Saya percaya ke depan Tuhan akan berkati wadah ini, gereja ini, banyak jiwa diselamatkan. Amin. Pada pagi menjelang siang ini, saya akan berbicara tentang life is predictable. Hidup itu bisa diprediksi. Setuju nggak sama saya? Hidup itu bisa diprediksi. Kita mau seperti apa, bagaimana, hidup itu bisa diprediksi. Jadi pastikan kita tahu nih bahwa hidup kita sebagai orang Kristen memang ada peran Tuhan nomor 1, tapi juga ada peran kita yang bisa menentukan sukses atau tidaknya kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita buka sama-sama dari Yakobus. Kira-kira saya khotbahnya nggak lama, paling 1,5 jam. Amin. Nanti saudara semua udah pada mau makan siang ya. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sudah semua? Sudah buka handphone sucinya, Alkitab sucinya? Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-25, Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Apa yang firman Tuhan tekankan pada kita pada siang ini? Yang 3 poin yang kita belajar dari ayat ini. Yang pertama, kita catat sungguh-sungguh melakukannya. Corek kiri kanannya, bilang, kamu udah melakukan belum? Sungguh-sungguh melakukan. Ini yang Tuhan mau, sungguh-sungguh melakukan. Yang kedua, meneliti. Bukan cuma sekedar baca dan lewat, tapi kita meneliti. Orang yang meneliti itu dia tahu ayatnya bagaimana. Dan bukan cuma itu, bertekun. Firman Tuhan bilang bertekun. Orang yang tekun itu yang diperhitungkan Tuhan. Orang yang bertekun di dalam Tuhan, itulah orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Janji firman Tuhan tadi jelas, ia berbahagia. Mau nggak bahagia? Mau nggak saudara punya uang banyak, punya istri baik, rumah tangga baik, semuanya oke? Ini janji firman nih. Firman Tuhan bilang berbahagia, tapi ada syaratnya. Sungguh-sungguh melakukan, meneliti, dan bertekun. Baru engkau bisa bilang engkau berbahagia. Jadi jangan sambil lewat, tetapi kalau kita mau berbahagia siang ini SOP-nya surga. SOP itu standar operasionalnya surga itu seperti ini. Saudara harus sungguh-sungguh melakukannya. Bukan cuma dengar, bukan cuma baca, tapi melakukan. Dan meneliti dan bertekun di dalamnya. Nah, firman Tuhan, kalau saudara mau dapat rewardnya, berbahagia, ini yang saudara harus lakukan. Prinsip-prinsip ini yang harus saudara lakukan. Orang yang teliti itu seperti apa? Dia membaca, merenungkan, membagikan, dan melakukan. Itu orang yang teliti. Jadi bukan cuma sekedar baca, tapi dia benar-benar membaca, membagikan. Dia catat remanya, ada rema apa di dalamnya,
dan dilakukan dalam kehidupannya. Saya percaya semua kita di ruangan ini mau bahagia. Amin. Kita mau belajar prinsip membangun hidup yang bahagia. Tadi judulnya Life is Predictable. Kita buka sama-sama dari Mazmur 138. Ini kalau saudara nanti saudara mau lebih dalam yang Mazmur 138 ini, saudara harus bacanya dari King James. Versinya King James ini agak sedikit berbeda dengan versinya bahasa Indonesia. Tapi karena kita semua pegangnya Lembaga Alkitab Indonesia, nggak apa-apa. Tapi itu saudara bisa buka ya di rumah ya. Mazmur 138 ayat yang kedua. Mazmur 138 ayat yang kedua, semua sudah buka? Mazmur 138 ayat yang kedua, firman Tuhan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Apa yang mau Tuhan taruh dari kita? Tuhan itu meninggikan firman-Nya lebih tinggi dari apapun. Firman Tuhan itu standarnya lebih tinggi dari apapun. Karena firman Tuhan bilang nih, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Janji Tuhan tuh adanya di mana? Di firman Tuhan. Dan itu melebihi segala sesuatu. Jadi kita guidance-nya, arahannya harus sama firman. Nah, firman Tuhan bilang, kalau kita mau berbahagia, kita harus meninggikan firman-Nya. Nah, di dalam firman itu ada apa? Hukum-hukum. Di dalam firman itu ada hukum-hukum. Ada hukum-hukumnya. Kan ada orang gini, saudara pernah lihat nggak? Wah, Pak Pendeta, khotbahnya bagus. Tapi tiba-tiba keluarganya berantakan. Ada nggak? Ada. Pengusaha, bisnisnya top, tapi keluarganya rontok. Ada nggak? Ada. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Karena begini saudara, prinsip sorga itu gini. Kalau kita udah melakukan SOP-nya, yang tadi yang kita baca di Yakobus 1 ayat 25, standar operasional sorganya kita udah baca dan lakukan, ada lagi, kita harus lakukan hukumnya. Hukum-hukumnya Tuhan. Firman Tuhan bilang, hai suami-suami apa? Oh, ada yang suami-suami di sini ya? Bujangan semua. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Itu firman. Saudara nggak bisa ngomong, Pak, tapi istri saya kayak kaleng rombeng, Pak. Gimana saya mau bisa nggak bisa begitu. Itu firman. Hukumnya begitu. Hai wanita apa? Bukan tanduk ya, tunduk. Jadi itu hukumnya. Nah, kalau saudara mau berbahagia, saudara harus ikuti hukumnya. Amin. Saudara mau menang di mana? Oh, saya mau. Ada orang yang menangnya cuma sebagian. Menangnya misalnya di keuangan. Saudara, Pak, saya ini dipakai Tuhan, Pak, luar biasa. Tapi keuangan saya, saudara coba taati prinsip Krus Surga. Saya nggak disuruh Pak Ferry, tapi semua itu ada hukumnya. Nah, saya nggak panjangin ke sana. Tapi ketika engkau taat dengan Tuhan, engkau akan lihat berkatnya tercurah. Jadi ada hukumnya. Jadi memang kita orang percaya semua, kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi ada hukum-hukum yang kita lupa. Jadi kalau engkau pria-pria, engkau harus ingat hukumnya apa? Kasihilah. Kasihi. Apapun kondisinya, firman Tuhan bilang, kasihi. Karena itu firman. Itu hukumnya Tuhan. Bapak-bapak juga mesti, ibu-ibu juga ingat. Apa tadi? Oh, kasih ibu-ibu apa? Tunduk. Tunduk. Kalau kau bilang, saya nggak bisa tunduk, Pak, suami saya nggak jadi contoh, nggak bisa gitu. Itu hukumnya. Saudara harus ikuti hukumnya. Nah, kalau dia salah, ya salah nggak, jangan diikuti. Cuma maksud saya,
Ketika kau jalan dalam rule-nya kerajaan surga, baru kau bisa lihat namanya mujizat Tuhan. Amin. Kalau kau jalannya sebagian, ya sebagian pasti pincang. Tapi kalau kau jalannya seutuhnya dengan Dia, maka kau akan lihat kesempurnaan itu nyata. Jadi di semua hukum, di semua bidang, kita harus bagus. Bicara tentang keluarga, kita tahu tadi prinsipnya. Bicara tentang keuangan, sama, ada prinsipnya. Ada prinsipnya. Kalau kita di luar sana banyak bilang, sorry saya nggak disponsori, tapi di luar sana bilang nggak usah kasih perpuluhan. No. Hukumnya kau harus hidupi, baru kau bisa lihat kuasanya. Amin. Kalau kau nggak hidupi hukumnya, kau nggak bisa lihat kuasanya. Sebab ini Tuhan itu bawa satu sistem, sistemnya sistem kerajaan surga. Nah, saudara dan saya adanya di muka bumi ini, tapi pola hidupnya, paradigma berpikirnya harus paradigma surga. Amin. Pak, saya nggak ada duit. Iya, memang nggak ada duit. Pak, keadaan sulit. Iya, tapi Firman bilang, aku menyertaimu. Nggak perlu kita takut. Amin. Jadi Firman Tuhan bilang jangan khawatir, tapi kita khawatir. Kita nggak jalanin hukumnya, Pak. Manusiawi lah Pak. Masa nggak boleh takut? Tapi kalau nggak mau ikut dengan operasionalnya surga, caranya surga bergerak, harus hidup dengan caranya surga. Jangan khawatir ya tidak khawatir. Nah, ini yang saya mau bangun pada siang ini. Saya percaya hidup ini bisa kita prediksi. Amin. Jadi waktu saudara ngerti baik apa sih kehidupan yang seperti apa yang saudara mau bangun, saudara harus hidup di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Tadi kita udah belajar. Nah, kalau saudara nggak hidup di dalam hukum Tuhan, saudara mulai hidup sembarangan, sama. Tubuh ini kalau urusan mati, itu urusannya Tuhan yang tahu. Benar ya Pak ya? Tapi kalau urusan umur panjang, urusan siapa? Urusan kita. Pegang badan ini ya, dadanya. Urusan sehat, urusan saya. Kalau tiap hari makannya babi panggang, tiap hari hidupnya nggak mau olahraga, ya nggak mungkin. Ya asal dikit-dikit tumpang tangan, Tuhan kami suci. Tapi saudara makannya yang nggak sehat, nggak bisa. Kalau saudara harus ingat, hidup ini kesempatan yang Tuhan berikan, dan hidup ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi saudara dan saya harus bisa mengolah makanan, masuk makanan yang sehat yang masuk. Udah tahu jam 10 malam masih makan, jangan. Amin. Saudara udah tahu jam 10 malam, apalagi Pak Pendeta kan pasti kan banyak kan makan gratis, ya kan? Habis selesai pelayanan, aduh Pak makan dulu Pak, mau tolak gak enak, tapi harus tolak. Kita mau sehat soalnya. Kalau orang mau sehat harus jaga badannya. Saudara, benar-benar jaga badanmu. Karena saya punya teman hamba Tuhan, umurnya sama saya 40-an, tapi udah pakai kursi roda. Kenapa? Karena Pak Pendetanya, ya dia suci, kudus, tapi dia nggak bisa menjaga mulutnya. Diajak makan jam 10 malam, jam 9. Saya belajar. Sampai hari ini saya belajar untuk terakhir makan jam 5 jam 6. Ini aja masih gede. Ya kan? Jadi kita tuh nggak tahu, karena dunia kita ini udah banyak radikal bebas hidup. Terus saudara bilang, yang penting ada Tuhan. Iya Pak, kalau masuk mati juga masuk surga. Benar. Tapi kerajaan Tuhan di bumi ini butuh saudara. Amin. Saudara dan saya harus hidup sehat. Makannya sehat. Tidurnya berapa jam sehari? 8 jam. Tidurnya 8 jam. Jangan Pak, kan Tuhan ini, Pak saya pelayanan Pak. Ini pendeta-pendeta tuh rusaknya gini, pelayanan Pak. Saudara, jangan jadikan pelayanan tuh jadi tameng dalam hidup kita. Benahi dulu di dalammu. Kau akan lihat kualitas di dalam sama kualitas di luar, pasti baik. Ongkong nggak? Pelayanan, pulang malam, makan malam, diajak lagi, makan, cukyok. Ada komsel, biasa kan makan enak-enak ya Pak, kalau ada komsel kan. Nah, itu dia. Jadi jangan, kita ini harus
harus setiap hari olahraga. Ya sudah, iya. Olahraga itu penting. Saya tuh biasanya juga nggak mau pernah olahraga, tapi semenjak saya dengar, iya juga ya. Hidup ini harus kita yang maintain. Kalau nggak kita yang maintain, siapa yang maintain? Nggak mungkin. Orang lain nggak mau peduli kita, tapi kita harus bisa maintain hidup kita. Jadi kita mau bilang sama pada siang ini, kalau memang benar kita mau mengerti nih, kalau mati urusannya Tuhan. Tapi merawat tubuh itu urusan kita. Amin. Berikutnya kita mau belajar. Coba kita buka sama-sama dari Galatia 6. Tenang saudara, saya nggak bakal lama saudara. Galatia 6 Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Daging dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah ini dia. Kalau saudara menuainya dengan daging, cara hidupmu, kau nggak jaga hidupmu, engkau akan menabur apa? Menerima hasilnya apa? Diabetes. Tadi semua kita nih orang Indonesia makanannya manis. Kebanyakan manis. Kalau ada lagi satu asin. Nah itu semua akan mengganggu metabolisme kita kalau kita terlalu banyak konsumsi. Nah Tuhan ingatkan sama kita pada siang ini, apa yang kita tabur. Hidup ini mau panjang umur itu urusan Tuhan, tapi kitanya harus bisa memaintain hidup kita. Maksudnya gini loh saudara, kalau saudara naburnya dengan cara-cara hidup yang sembarangan, ya kau akan hidup dengan itu juga yang akan kau tuai. Tapi kalau kau hidup disiplin, hidupmu sehat, pola tidurmu cukup, maka kau akan punya kreatif yang baru dari Tuhan. Tapi kalau kau nggak mengelola hidupmu dengan baik, kau nggak bisa ini. Kau nggak bisa akan mendapat sesuatu yang maksimal di dalam Tuhan. Jadi pada siang ini kita belajar, kita ini bisa memprediksi hidup kita seperti apa. Tergantung apa tadi? Tergantung apa yang kita tabur dalam hidup kita. Bukan cuma kita tabur. Waktu kita baca firman, kita meneliti dan melakukannya. Jangan sembari lewat, tetapi kita harus mengerti banget. Kita harus benar-benar menjalankan apa yang kita percaya itu dengan kebenaran yang benar. Kadang-kadang kita percayanya itu cuma di mulut. Kita percaya di mulut ketika depan orang banyak, tetapi ketika kita sendiri ngalamin satu masalah, kita mulai meragukan Tuhan. Coba kita buka sama-sama dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 5. Ini kita udah sering baca ayatnya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 5. Ini jelas sekali firman Tuhan di sini. Ulangan 28 ayat 1 sampai 5. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bagi kita yang taat sama Tuhan, ini janji berkatnya. Tapi kalau kita nggak taat, ada juga janjinya. Ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Jadi firman Tuhan ini saudara bukan cuma untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Colek kiri kanannya coba. Firman untuk dilakukan. Kalau engkau nggak cuma dengar, firman ini nggak bisa berkuasa, tapi engkau harus melakukannya. Nah tadi saya bilang firman itu terdiri dari hukum. Kalau hukumnya engkau nggak jalanin, engkau jalannya pincang. Nah kita harus ngerti nih, seluruh kebenaran firman harus saudara hidupi. Kalau firman Tuhan bilang tadi kasih, ya kasihi. Kalau Tuhan Yesus suruh kita hormati, ya hormati. Kenapa kita bisa ini? Karena banyak kepentingan di dalam hidup kita. Jadi kita bilang, oh yang ini aja. Kita pilih, oh ini buat saya, kalau ini enggak. Saudara, apapun masalah dalam hidup kita, ini firman ini loh yang jadi kenyataan. Amen. Kenapa saya begitu yakin? Kalau saudara lihat kaki saya ini kan timpang ya, pendek sebelah. Saya dulu mau jadi penerbang, kecelakaan, dan akhirnya dengkul saya ini hancur. Singkat ceritanya, Tuhan itu hebat. Saya sempat berobat ke sana ke sini di rumah sakit Angkatan Laut, sampai akhirnya ke luar negeri, tapi nggak sembuh. Suatu hari saya tetap di rumah sakit. Setiap hari saya makan itu sumsum sapi sebagai perekat kata dokter. Tapi tetap nggak nunggu juga. Tapi ketika saya bilang, Tuhan saya serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, Tuhan bisa kasih saya tumbuh dengkul sampai hari ini saya berjalan. Saya mau bilang gini, Tuhan itu untuk melakukan sesuatu itu mudah. Sama-sama bilang, Tuhan untuk melakukan sesuatu itu mudah. Tetapi Tuhan juga mau bagian kita untuk mentaati firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu ada hukum-hukum. Kalau saudara mau menang di dalam keluarga, taati hukum keluarga. Kalau saudara mau menang dalam finansial keuanganmu, taati hukum keuangan. Saudara mau menang dalam pelayananmu, ada. Semuanya tuh ada bidang. Dan saudara harus taati semua itu. Ketika saudara dan saya taati, maka itu pintu surga terbuka dalam hidup kita. Jadi mentaati firman, makanya tadi saya bilang di awal, ada orang yang pelayanannya bagus, tapi tiba-tiba rumah tangganya rontok. Ada orang yang pelayanannya biasa-biasa aja, tapi pemeliharaan Tuhannya luar biasa. Ada itu terjadi. Ada pengusaha yang kalau dia bisnis cepat, suksesnya cepat, tapi tahu-tahu rumah tangganya rontok. Saya mau bilang, kita harus kuat di semua sisi kehidupan. Amin. Di semua sisi dalam hidup kita. Keluarga kita kuat, gereja kita sehat, rumah tangga kita diberkati. Ini semua ini satu mesin yang harus berjalan bersamaan. Saya rindu gereja ini, saudara yang ada di tempat ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang ngerti ya. Tuhan mau bukan cuma kita merenungkan, tapi kita melakukan firman. Bukan cuma kita untuk melakukan firman, tapi Tuhan bilang di siang ini bahwa firman atau janji Tuhan tadi itu di atas segalanya, lebih tinggi dari segalanya. Janji firman. Nah, yang saudara mesti pegang apa Pak? Janji firman. Makanya saudara, siapa di sini yang setiap hari satu pasal? Coba, selain Pak Gembala lah. Setiap hari satu pasal aja. Ada? Angkat tangan aja nggak apa-apa. Ibu. Yang lain? Saya mau bilang gini ya. Saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi belajar hidupmu
merenungkan isi hatinya Tuhan melalui firman. Saudara-saudara kita di sana, saudara sepupu kita, kecil-kecil kayak tadi, udah khatam bacanya. Tapi kita kalau ada waktu kita baca, nggak ada. Saudara, kekristenan itu harus disiplin. Punya jam doa, punya jam untuk merenungkan firman, punya jam untuk waktu engkau menyaksikan firman. Jadi saya rindu jemaat di tempat ini, paling enggak lah satu pasal harus. Satu pasal engkau, Pak saya nggak ngerti Pak, tapi engkau harus belajar. Engkau harus belajar firman. Pak awalnya Pak saya nggak ngerti Pak, apalagi kalau kitabnya Kidung Agung Pak, nggak apa-apa, belajar aja dulu, baca aja dulu. Nanti Roh Kudus akan berikan kita pengertian. Jadi penting sekali buat kita ini ngerti bahwa hidup kita inilah yang Tuhan mau. Supaya kita ngerti hukumnya, bukan cuma kita baca, tapi kita mendengar dan melakukannya. Coba kita buka di ayat yang terakhir. Saya percaya kalau udah terakhir semuanya sukacita. Amin. Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Dari kepenuhan Kristus kita menerima. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Saudara nggak bisa pisahkan perjanjian baru dengan perjanjian lama. Itu harus satu. Karena ada orang bilang, Pak saya sih yang penting saya hidup di zaman kasih karunia, di zaman perjanjian baru. Iya betul. Tapi juga saudara harus hidup, taati hukumnya. Kalau saudara nggak hidup dalam mengikuti hukum Tuhan, saudara jalannya pincang. Nggak semua area bisa saudara menangi. Tapi kalau saudara ngerti nih firman yang saya mau sampaikan, bahwa hidup ini bisa kita prediksi. Jadi ke depan seperti apa? Caranya yang pertama, waktu engkau merenungkan, saya simpulkannya, khotbah saya, waktu engkau merenungkan firman, engkau bukan cuma membacanya, tapi engkau harus menelitinya, dan engkau harus melakukannya. Amin. Ini yang pertama yang kita belajar pada siang ini. Yang kedua, firman Tuhan itu, janjinya Tuhan itu di atas segalanya. Amin. Jadi saudara, walaupun saudara belum lihat sesuatu, tapi Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa firman-Nya di atas segalanya. Jadi saudara dan saya harus hidup dengan standar firman-Nya Tuhan. Amin. Yang ketiga yang kita belajar pada siang ini, Tuhan mau supaya kita hidup. Apa itu menabur? Tabur yang baik, maka akan menghasilkan yang baik. Kalau engkau, tadi saya beri contoh, kalau engkau menabur hidupmu dengan sembarangan, tabur hidupmu begadang, tabur hidupmu dengan gak berkualitas, berkata-kata yang tidak baik, itu juga akan engkau tuai. Tapi ketika engkau menabur hidupmu dengan kasih-Nya Tuhan, hidup dalam kebenaran-Nya Tuhan, maka itu juga yang akan kita tuai. Jadi hidup ini mudah untuk memprediksinya. Amin. Di dalam Tuhan, kalau 3 hal ini saudara pegang dalam hidupmu, saya percaya kita semua jadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang worship leader, singer, kita nyanyi satu lagu.
kita dalam sikap doa, kita datang sama sudah disampaikan pada siang ini. Hidup ini bisa diprediksi oleh kita. Life is predictable. Semuanya bisa kita prediksi. Tuhan ingatkan buat setiap kita pada siang ini. Bukan cuma kita baca firman itu, tapi kita harus menelitinya. Waktu kita meneliti, ada rema-rema yang Tuhan akan berikan buat kita. Dan Tuhan bilang, bukan cuma rema itu kita terima, tapi kita harus bagikan buat orang lain. Setiap rema yang kita terima, kita harus bagikan buat orang lain. Dan Tuhan mau setiap firman itu harus saudara dan saya lakukan dalam hidup ini. Firman bukan cuma untuk dibaca, tapi firman untuk dihidupi. Ini yang pertama yang kita belajar di siang ini. Yang kedua, di tengah hidup yang bisa diprediksi ini, yang Tuhan ingatkan buat setiap kita, Tuhan Maha Kuasa, dan firman-Nya itu lebih dari atas segalanya. Lebih dari semuanya adalah firman Tuhan. Makanya saya bilang tadi, betapa pentingnya kita mengerti akan isi hati Tuhan. Tak cukup lewat khotbah, tapi kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tak cukup cuma dengar YouTube, tapi kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman itu standarnya di atas segalanya, dia yang tertinggi. Ini yang kedua yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Untuk kita bisa memprediksi hidup kita, mari hidup di dalam firman. Hidupi apa yang firman katakan dalam hidupmu. Yang ketiga yang Tuhan ingatkan buat setiap kita, firman itu terdiri dari hukum-hukum Tuhan. Waktu engkau menjalani hukumnya, engkau akan lihat, kalau engkau jalan dalam prinsip hukum keluarga dalam kerajaan surga, maka keluargamu bahagia. Waktu engkau berjalan dalam sistem keuangannya surga, engkau akan lihat keuanganmu diberkati Tuhan. Hidup ini terdiri dari hukum-hukum. Dan waktu engkau menerobos hukum itu, engkau gak melakukan hukum itu, engkau gak bisa lihat mujizat Tuhan. Engkau gak bisa lihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Banyak dari kita ada dalam gereja, kita ada dalam rumah Tuhan, tapi sering kali kita bilang, ini bukan buat aku, lebih tepatnya itu buat dia. Tapi kita lupa, Tuhan kita mau semua kita harus ikuti hukumnya. Maka mujizatnya menjadi bagian hidup kita. Dan Tuhan ingatkan buat semua kita, apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Waktu kau menabur kasih, kau akan menuai kasih. Waktu kau menabur uangmu, kau akan menabur berkat. Hidup ini seperti itu. Siapa siang ini ketika engkau dengar firman, kau bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan, ternyata hidup ini mudah untuk diprediksi bersamamu. Ketika aku melakukan firman-Mu, aku merenungkan firman-Mu, dan aku menaruh firman-Mu di atas
dalam hidupku. Dan aku melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Aku menabur sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hatiku. Mudah kan hidup dalam nama Tuhan? Tetapi apa yang membuat kita sering jatuh bangun, kalah melewati kehidupan? Waktu kita tidak melakukan hukum-hukum Tuhan. Siapa sih yang ini yang engkau merasa, Tuhan, aku mau engkau hadir kembali dalam hidupku. Aku mau engkau kembali penuhi aku. Mungkin aku pelayanmu, mungkin aku hambamu, mungkin aku seorang imam, aku seorang anak muda Tuhan. Tapi aku tahu bahwa hidup ini bisa diprediksi. Life is predictable. Siapa yang kau benar-benar bilang, Tuhan, aku mau hidupku buat Engkau Tuhan, dan aku mau menjalani setiap hukum-hukum-Mu. Aku mau menang di setiap area kehidupan. Kalau itu memang kerinduanmu, itu doamu, saya percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Saudara yang sungguh-sungguh, saudara, waktu saudara taruh tangan kananmu di dada, saya nggak mau saudara ikut-ikutan. Tapi saudara benar, Tuhan, aku tahu firman ini isi hatimu. Dan aku tahu Tuhan, Engkau mau aku menang di setiap area kehidupan. Bukan cuma di satu area, tapi di seluruh area kehidupan. Aku ingin Tuhan, Engkau pakai hidupku, sisa hidupku ini bagimu Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kananmu di dada. Saya nggak mau saudara ikut-ikutan, tapi saudara benar-benar, saudara merespon itu. Saudara merespon itu, Tuhan, aku tahu ini waktunya buat aku.
bersama bangkit berdiri. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang hidup. Kehadiran-Mu itu lebih dari segalanya, Tuhan. Amin. Itu yang kami rindukan. Yes. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu itu yang membuat kami memuaskan seluruh hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih. Kau baik. Kau sangat baik. Banyak hal yang Kau kerjakan di siang ini, Tuhan. Terima kasih ya Pak. Pakai wadah ini, pakai gereja ini, untuk terus menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Ferry dan Ibu ya Tuhan. Semua pelayan di tempat ini. Biar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai pelayanan mereka. Terima kasih Pak. Bersama kita katakan, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Saya lagi bertugas untuk membawakan perjamuan kudus, bisa maju ke depan. Mau jadi roti Yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Mari Bapak Ibu kita siapkan hidup kita. Kita minta supaya Tuhan layakkan kami untuk kami bisa menyatu dengan tubuh dan darah Yesus pada siang hari ini. Layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, ampuni kami. Kami percaya Tuhan ketika tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kami benar-benar dilayakkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, ditahirkan oleh Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami akan masuk seperjamuan dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah melayakkan kami, menguduskan kami, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Roh Kudus. Mari yang sudah mendapatkan perjamuan kudus bisa bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh. Katakan, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku
kami minta supaya Tuhan kuduskan kami, layakan kami. Amin. Ampuni kami Tuhan. Yes. Kami percaya ketika kami masih dalam perjamuan dengan kudus, seperjamuan dengan Tuhan pada siang hari ini, kami benar-benar dilayakan oleh Tuhan. Kami benar-benar sudah dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Sehingga ketika tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kami akan melihat ada hal-hal yang baru yang terjadi dalam kehidupan kami, di mana kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Firman Tuhan berkata ketika tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kita, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup, yang tinggal dalam kehidupan kita semua. Mari sama-sama kita angkat perjamuan kudus kita. Kita angkat tinggi-tinggi perjamuan kudus kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan berdoa buat perjamuan kudus yang ada. Tuhan kuduskan dan layakan kami Tuhan. Dan kami percaya ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Dan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus pada siang hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar makanan, dan darahku adalah benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Bukankah ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat waktu yang indah pada siang hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagai kekuatan yang baru yang telah Tuhan nyatakan
tubuhmu yang sakit. Taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya percaya urapan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup. Urapan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidup. Urapan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam hidupmu. Engkau terima kesembuhan. 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 Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Elsa, mamanya Ibu Elsa. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ada urapan yang baru terjadi buat mamanya Ibu Elsa. Kami perkatakan ginjalnya kembali sehat. Ginjalnya kembali sehat. Ginjalnya kembali sehat. Kami perkatakan, sekalipun sudah berumur, tapi kami perkatakan ginjalnya sehat, 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 sehat. Tuhan berikan ginjal yang baru. Tuhan berikan ginjal yang baru buat mamanya Elsa. Dan ini terjadi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Sekretaris kami Tuhan yang kakinya mengalami sakit. Kami percaya Tuhan pulihkan kakinya. Tuhan pulihkan, kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kembali dipulihkan oleh Tuhan. Pulih total seperti sedia kala. Normal kembali. Normal kembali. Harus mengalir. 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 Kesembuhan terjadi. Total dan sembuh total. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan setiap yang sakit, sakit panas, sakit demam, sakit batuk pilek, saat ini juga kuasa Tuhan bekerja. Kesembuhan terjadi buat kami. Asam lambung, jantung, paru-paru, sakit kepala, sakit di badan kaki, sembuh total, sembuh total, sembuh total, sembuh total, sembuh total, sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Terjadi dalam nama Yesus. Amin. Katakan sama-sama, aku sehat. Aku sehat. Aku kuat. Aku diberkati. Aku umur panjang. Aku sehat. Aku kuat. Aku diberkati. Aku umur panjang. Aku sehat. Aku kuat. Aku diberkati. Aku umur panjang. Terpenuhi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Janjimu seperti dan kami juga sudah perjamuan kudus Tuhan, kiranya Tuhan berkati dengan urapan yang dahsyat ya Bapa. Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan berkati kembali setiap tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan dengar pengumuman untuk hari Minggu ini. Kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta untuk taburan firman Tuhannya, sungguh memberkati kami. Terima kasih juga untuk Ibu Elsa yang membawa kami ke dalam puji-pujian yang begitu dahsyatnya. Kami sungguh diberkati, dan juga melalui perjamuan kudus kita hari ini, hari Minggu ini memang sungguh luar biasa ya. Minggu-minggu yang lalu luar biasa, minggu ini lebih luar biasa lagi. Tuhan memberkati kita dengan taburan firman, dengan taburan
kesaksian dari Ibu Desi dan juga puji-pujian dari Bu Elsa. Kami mengundang juga Bapak Ibu terkasih untuk kembali datang ibadah di tempat ini untuk minggu depan tanggal 3 Desember di tempat ini jam 11 pagi untuk bergabung di ibadah Minggu Raya Gereja Betania Christ Church di tempat ini. Dan juga nanti akan diberitahukan selanjutnya untuk mulai bulan Desember ini Komsel diliburkan. Nanti kita akan mulai lagi bulan Januari, dan hari Sabtu kita tetap ada doa pengurapan untuk ibadah Minggu Raya. Terima kasih. Kami juga dari pengurus mengucapkan terima kasih untuk perpuluhan, buah sulung, dan juga ucapan syukur dari saudara-saudara semua terkasih. Biarlah Tuhan Yesus yang mengembalikannya berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk doa penutup Bapak Berki Yusef. Mungkin bisa digantikan dengan Bapak Steri Modelingin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Makasih berkat firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh membangun iman kami, membangun manusia roh kami, bahkan memerdekakan kami Tuhan. Kami jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami mau terus belajar Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Kami mau kebenaran firman-Mu tetap dinyatakan selalu dalam kehidupan kami. Karena kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau, mempunyai Allah yang dahsyat luar biasa. Lawatan-Mu pada siang hari ini Tuhan memberkati kami luar biasa. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan. Berikan kami terus hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh lebih mengerti lagi dan lebih rindu mencari Engkau. Karena kami percaya hanya Engkau Allah, Tuhan, yang jawaban dari doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan, Tuhan yang bisa menjawabnya. Memberkati jemaat kami semua Tuhan, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir, dari yang paling tua sampai yang terkecil Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat. Kami semua menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami semua menikmati kasih karunia Tuhan di siang hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan menguatkan kami setiap saat. Kami boleh bertumbuh iman kami di dalam Engkau. Kami lebih dalam situasi dan kondisi apapun, setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi kami Tuhan, Engkau yang menuntun kami. Roh Kudus yang mengambil alih setiap langkah kami, agar kami tidak tersesat. Kami boleh selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Jerry Piri Tuhan STH, Pastor Jerry Piri STH. Kami merasa terberkati luar biasa untuk firman melalui hamba-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, dimanapun berada Tuhan menjaga dan melindungi, memberkati luar biasa dahsyat. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, rencana-rencana kami untuk Natalan Tuhan, apapun yang telah kami rencanakan, Tuhan yang memberkati, agar supaya apapun yang kami butuhkan, apapun acara yang kami rencanakan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara kami hanya ingin melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan. Semua dana-dana yang diperlukan, waktu-waktu kami yang terbaik, kami boleh membawanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Tuhan Kau yang memenuhi, Kau yang menyediakan semuanya. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan di tempat ini. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dalam akhir-akhir ini situasi dan kondisi yang selalu membuat kami ragu, selalu membuat kami takut, tapi kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan kami boleh beroleh ketenangan. Oleh sebab itu kami menyerahkan Tuhan untuk pilpres, bahkan pilkada yang serentaknya akan dilakukan tahun 2024.
2024 Tuhan, Engkau yang menyertai. Tuhan, berikan kami keamanan, berikan kami perlindungan Tuhan, agar supaya semua yang terlibat, bahkan nanti yang akan terpilih siapapun, biarlah Tuhan dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, agar supaya kami boleh melihat Tuhan dimuliakan. Siapapun yang terpilih, kami percaya Tuhan yang menuntun dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan visi misimu di gereja kami ini Tuhan, kami boleh melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami menyempurnakan, Engkau sempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari sahabat-sahabat Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan aminkan setiap perkataan yang maka akan menjadi berkat dalam kehidupan. Engkau akan dihindarkan daripada bahaya, katakan amin. Dari malapetaka, dari kecelakaan, dari intip dan seluruh jahat, dari kuasa maut, bahkan dari kematian sebelum waktunya Tuhan. Dan engkau akan melihat suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu menantu-menantumu, keluarga besar, diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati luar biasa oleh Tuhan, bisnismu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Apapun juga yang engkau kerjakan, berbuat, lakukan, semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat dan cinta kasih dari Allah dari surga, persekutuan bahkan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, pengharapan bahkan pengurapan yang dahsyat, melimpah ruah tercurah dalam hidupmu, dari kuasa Roh Kudusnya tinggal menyertai kehidupan kita dari siang hari ini sampai kita ketemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang berabad-abad lamanya itu, yaitu kerajaan surga dari kekal sampai kepada kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini turun dalam kehidupan kita semua dari siang hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan kembali Bapak Ibu saat sudah jenak. Tuhan berkati.